Nah, ilustrasi array itu biar makin kebayang, kita analogiin sama laci. Kita ambil contoh dari yang sebelumnya. Variabel array angka mampu menampung 10 data bertipe datakan integer. Nah, anggapan si angka ini tuh adalah laci. Nah, si laci ini dia tuh punya 10 slot. Sama ini, berarti ya, dia punya 10 slot buat menyimpan data. Jadi ini si angka ini tuh adalah laci. Si 10 ini tuh adalah slot yang dapat digunakan untuk menampung suatu barang gitu. Artinya gini, ini ada laci, dia punya 10 slot, 1, 2, 3, 4, sampai ke 10. Dia punya 10 slot. Tapi, kalau di array itu, ada yang namanya indeks. Setiap nilai dapat disimpan dalam elemen array angka yang diakses melalui indeks pada array. Nah, indeks array itu selalu dimulai dari 0 dan akan berakhir pada n-1. Artinya gimana? Artinya kayak gini. Dari contoh ini, anggapan ini laci kan ya, si angka tuh laci. Dia punya slot pertama. Nah, slot pertama dalam array itu adalah indeks ke 0. Berikutnya, slot kedua dalam laci, dalam array itu dia indeks ke 1. Dan pada akhirnya, pada slot ke-10, indeks array-nya adalah indeks 9. Maka dari itu, indeks array selalu dimulai dari 0 sampai n kurang 1. Kalau dalam contoh, 10 kurang 1, 9. Jadi seperti itu. Jadi begitu ya ilustrasi array, itu bisa dianggap analogin sama laci. Nah, gimana sih cara inisiasi atau penugasan array? Nah, ada beberapa cara ya. Di sini ada 3 cara penugasan. Yang pertama, penugasan langsung dengan menggunakan kurung kurawal. Ini kita ambil contoh yang tadi juga. Variabel array angka mampu menampung 10 data. Nah, kita pengen menugaskan nih, di angka indeks ke-0 itu berapa? Angka indeks ke-1 berapa? Angka indeks ke-2 berapa? Jadi, kan dia menyimpan 10 data. Kita pengen tahu nih, angka data yang pertama berapa, angka data yang kedua berapa. Kita pengen tugasin. Cara pertamanya gini, angka sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Artinya, ini variabel array. Nah, si 1 ini berarti adalah angka indeks ke 0. Si 2 ini angka indeks ke 1. Sampai yang ke 10 ini adalah angka indeks ke n kurang 1. Artinya 9 ya, angka indeks ke 9. Itu cara pertama. Cara kedua, penugasan langsung untuk setiap elemen array. Kalau tadi langsung dijembrengin kayak gini ya. Kalau ini kayak gini. Angka indeks ke 0, 1. Angka indeks ke 1, 2. Angka indeks ke 2, 3. Sampai angka indeks ke 9, 10. Jadi, kalau ini tuh kayak lebih manual masing-masing gitu. Oke. Nah, yang terakhir tuh menggunakan pengulangan atau looping. Jadi, tadi si array itu bisa menyimpan data 10 buah ya. Bisa menyimpan 10 buah data. Nah, tapi kita ingat lagi, indeks array itu selalu mulai dari 0. Maka dari itu, i sama dengan 0. Karena indeks array mulai dari 0. Sampai dengan 9, artinya n kurang 1 ya, 9. Ini bisa i lebih kecil sama dengan 9, atau bisa juga i lebih kecil dari 10 gitu ya. Sama aja sih. Nah, di sini kita definisiin angka i sama dengan i plus 1. Artinya, ketika i sama dengan 0, berarti angka indeks ke 0 sama dengan 0 ditambah 1. Artinya angka indeks ke 0 menampung nilai 1. I plus plus. Sekarang i-nya jadi 1. Angka indeks ke 1 sama dengan 1 tambah 1. Artinya angka indeks ke 1 sama dengan 2. Nanti pada akhirnya i sama dengan 9. Artinya angka indeks ke 9 sama dengan 9 tambah 1. Angka indeks ke 9 sama dengan 10. Jadi ada beberapa cara buat melakukan pendefinisian atau penugasan untuk array, seperti itu.